aha hu aha. إذا عدل واللسان يا رب يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا سلطان الأولياء أنت ربنا يا سلطان الأولياء أنت حبيبنا يا سلطان
الغوث أنت قطب الرباني أنت صمد الغوث أنت قطب الرباني أنت سر الله أنت قطب الغريب أنت سر الله أنت قطب الغريب أنت أولياء الله أنت حبيب الرسول أنت أولياء الله أنت حبيب الرسول أنت نور المرآة أنت رحم الرسول أنت نور المرآة أنت رحم الرسول الله انصرنا نفحة الرضوان يا الله أمدنا بالأشرار اللطيف بالأشرار اللطيف أودعتني بالأشرار اللطيف أودعتني أنت أولياء الله أنت حبيب الرسول أنت أولياء الله أنت حبيب الرسول أنت نور المرآة أنت رحم الرسول أنت نور المرآة أنت رحم الرسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah keberkahan bagi hidup kita. Mudah-mudahan Allah meluaskan dan menyamankan diri kita dalam hidup di dunia ini, mencapai atau menggapai qurbah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menempatkan kita menjadi hamba-hambanya yang terpilih dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Idza waqa'a minka janbun. Ini perkataan Syekh Ibnu Athaillah. Idza waqa'a minka janbun, apabila tertimpa dirimu atau engkau melakukan janbun, satu dosa. Dosa apa saja? Apalagi itu dosa besar. Fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqamah. Maka jangan sampai adanya dosa itu sababan, menjadi sebab liya'sika min husulil istiqamah, menjadikan engkau berputus asa min husulil istiqamah, untuk mencapai istiqamah ma'a rabbika, kepada Tuhanmu. Pokok yakun zalika, semua itu sungguh akhir janbin, boleh jadi adalah akhir dari suatu dosamu, kudira alaika, yang ditakdirkan kepada diri engkau. Subhanallah. Bahasa lain, jangan sampai adanya dosa pada diri kita melemahkan hati kita, menjadikan kita tidak lagi istiqomah dalam atau bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh mungkin yang bukan dosa, tapi perasaan itu bisa mengganggu, bisa disebut dengan al-afat. Afat itu gangguan. Contoh mungkin
merasa hari pertama atau hari kedua tertinggal sholat tarawih, ya kan? Biasa 20 rakaat, hari itu sholat tarawih ikut imam hanya sempat mungkin 10 rakaat karena terlambat datang. Lalu akhirnya besok-besok harinya menjadi malas hati untuk mengerjakan sholat tarawih. Kenapa? Lantaran sudah merasa adanya cacat mengerjakan sholat tarawih, tidak bisa lagi 20 rakaat. Itu contoh suatu hal yang sifatnya tidak dosa, tapi juga bisa mengganggu hati kita sehingga kita merasa putus asa. Atau yang sifatnya mungkin afat juga yang bukan suatu dosa, kita sudah berusaha juga dah sholat 5 waktu, tapi ternyata selalu saja ada ketinggalan, ya kan? Johor bisa, asar bisa, subuh bisa, nanti maghrib tertinggal karena kelelahan bekerja, akhirnya maghrib tidak sempat dikerjakan. Besoknya kita mengusahakan lagi 5 waktu, nanti ada lagi ketinggalan subuh misalnya tertinggal, ya kan? Atau isya tertinggal, akhirnya kita putus asa, merasa tidak bisa sempurna 5 waktu, akhirnya kita putus asa, dosa sudah dikerjakan lagi sholatnya. Nah, selalu selalu saja ketinggalan. Nah, ini sifat-sifat yang sifatnya berputus asa. Apalagi meninggalkan sholat itu diketahui dosa, ya kan? Kata kita mungkin berkonsultasi kepada guru-guru kita, gimana caranya sholat 5 waktu yang tertinggal, kata guru dikodok. Kita pun mengerjakan mengkodok. Terus berulang, seringkali kita mengkodok, lalu terasa kecewa kita. Kecewa di hati kita bahwa kita tidak bisa juga sempurna meskipun sudah mengkodok sholat-sholat kita. Akhirnya kita berputus asa meninggalkan sholat itu. Ini sifatnya afat, gangguan yang bisa terjadi. Liyaksika, yang menjadikan engkau berputus asa, lisababin, karena satu sebab, janbun alaika, ada dosa pada dirimu atau kesalahan. Ada lagi dalam hidup hari-hari kita, mungkin kita sudah berusaha untuk istiqomah menjalankan syariat agama seperti tadi sholat, sudah juga berzikir, sudah juga membaca salawat, gitu kan? Tapi rezeki kita merasa kurang, ya kan? Dari orang lain. Karena biasanya kita manusia mengukurnya orang lain terhadap diri kita. Ketika melihat orang lain terlihat enak dan nyaman, kita menjadi putus asa untuk berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau yang menjadi problem itu kadang kita melihat si A, si pendosa menurut kita. Si A itu pendosa, ya kan? Tapi dia justru kaya, justru banyak uangnya. Wah, enak sekali dia, ya kan? Kita yang berusaha menjaga syariat, gitu kan? Terasa susah hidup kita. Nah, kita melihat dosa pada orang lain, ya kan? Ini bahayanya juga, justru menjadi ain bagi kita, menjadi cacat, menjadi afat, gangguan pada pikiran kita. Maka jangan sampai liyaksika, engkau berputus asa, ila wusuli rabbika, untuk mencapai wusul kepada Tuhan Subhanahu. Ini yang pentingnya. Nah, makanya untung nang tinggal di desa lah. Nah, di kampung udah bikin tamban lah. Nah, tidak banyak yang dilihat, ya kah? Paling di muka rumah yang dilihat apa? Ikan, nyala ikan berenang di sungai, iyalah. Nggak bisa diiri ikan. Ya kan, apalagi yang dilihat padi, ya lah. Coba kalau di kota ini macam-macam yang dilihat lah. Nah, bisa menjadikan kita putus asa. Ada seorang pemuda putus asa karena cinta, ya kalau mati, ya kan, jalan-jalan. Tapi kadang-kadang bisa saja Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya. Tiba-tiba pemuda ini jalan ke sana kemari, ketemu kuburan. Nah, melihat kuburan terkejut, astagfirullahaladzim. Semua manusia ini bisa mati lah. Kalau aku dalam keadaan begini mati berbahaya aku. Oh, ya kan, akhirnya dia tidak putus asa, akhirnya dia kembali. Bisa, itu bisa. Tapi kan
Kita tidak bisa itu kan berdasarkan keberuntungan namanya, ya kan? Allah memberikan hidayah. Nah, ada aja yang Allah biarkan aja dia dalam keputus asa. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita lihat. Bi an ta'taqida bisababi suduri janbi. Karena itu hanya saja iktikad karena sebab di hatimu, di jiwamu ada perasaan dosa. An husulal istiqomati laka mustahilun. Terasa bagi engkau adanya dosa itu sudah menjadikan engkau melihat mustahil engkau akan tetap bersama dengan Allah. Mustahil Allah suka kepada dirimu. Wah, gitu kan? Mustahil rasanya Allah meridhoi, ya kah? Diri kita hanya gara-gara dosa, atau terbayang dosa-dosa yang lewat sudah juga minta ampun, astagfirullah, minta ampun kepada Allah, tapi ada tetap perasaan mengganjal di hati, ya rasa ada dosa. Jangan sampai itu menjadikan engkau merasa mustahil dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa. Nabi SAW mengajarkan kepada kita ada dosa atau tidak dosa, pokoknya kita minta ampun, karena manusia itu selalu berbuat kesalahan. Nah, subhanallah. Nanti kita lihat ya. Wajalika ala tu'ati gairihi minaz zunubi, karena semua itu menjadikan seseorang gangguan pada dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ketaatan kepada Allah hanya disebabkan dosa-dosa seseorang. Li'annal istiqomah alal ubudiyyati la yunakiduha fa'ala janbu ala sabilil pillati wal hafwati ijajaral qadaru alaihi bizalika. Karena sesungguhnya istiqomah itu artinya tetap bersama Allah. Istiqomah, yakin kepada Allah, apapun gangguannya yakin untuk bahwa beribadah itu mulai pokok dalam hidupnya. Ibadah la yunakiduha, tidak ada pertentangan, perlawanan di dalamnya, gangguan, meskipun dia mungkin ada dalam hidupnya perbuatan salah dan dosa, tidak menjadikan dia merasa lemah untuk tetap berhubungan kepada Allah. Yakin saja Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kita jangan sebelah melihat Allah ini. Memang Allah itu maha penyiksa, memang Allah itu sangat mengetahui kesalahan seseorang, tapi kita tidak bisa hanya melihat di posisi itu saja. Itu hanya kita gunakan untuk posisi kita rajin menjadi orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sisi yang lain kita melihat Allah itu maha pengasih, maha penyayang, luas rahmatnya, luas kasih sayangnya. Karena dia sangat luas kasih sayangnya, maka kita perlu menyadari ini, bahwa bagian yang penting juga dalam hidup ini, kita menyadari betul Allah itu membukakan hidayahnya kepada kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Az-Zumar, Qul ya ibadiyalladzi asyrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku, wahai Muhammad, ya ibadiyalladzi asyrafu, wahai hamba-hambaku, asyrafu ala anfusihim, yang berlebihan atas dirinya. Maksudnya berbuat dosa, berbuat kesalahan, perasaan berat pada dirinya. Ini firman Tuhan. La taqnatu min rahmatillah, hendaklah mereka tetap jangan sampai memotong rahmat Allah. Maksudnya berputus asa daripada rahmat Allah, bahwa ampunan Allah itu sangat luas, ampunan Allah itu sangat besar. Subhanallah. Dalam kitab Taqribul Usul ada beberapa dosa. Dosa itu dibagi, ada dosa yang paling sangat besar berupa dosa syirik. Biasanya umat Islam ini tidak lagi syirik kan. Nah, biasanya kita ini kebanyakan yang kena itu dosa-dosa besar. Durhaka kepada ibu bapak, menentang kepada ibu bapak, itu dosa besar. Menentang Allah, ya lah, berbuat maksiat, minuman keras, judi, ya lah, apalagi berzina,
apalagi mencuri. Nah, itu kan itu dosa-dosa besar itu. Kemudian juga ada juga dosa-dosa yang sifatnya di hati. Sebagian pendapat mengatakan itu tidak dosa, tapi merusak. Jadi virus. Jadi ada yang terlihat tidak ada dosa karena tidak melakukan kejahatan pada orang lain, tapi dia virus. Seperti riya, takabur, sum'ah, merasa sombong, merasa angkuh, merasa hebat. Nah ini virus. Nah, ini mengakibatkan amal-amal kita hancur, habis, nol semuanya. Nah, ini bahaya benar. Nah, itu nyangkut itu. Jangan sampai keadaan itu menjadikan kamu berputus asa. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 56 Allah berfirman, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih." Barang siapa yang berputus asa daripada rahmat Tuhannya, ila dolun, kecuali mereka itu orang-orang yang sesat. Nah, jangan sampai tiupan perasaan dosa ini menjadi tiupan bagi kita berputus asa daripada rahmat Allah. Rahmat itu ya tadi itu keluasan ampunan Allah. Nah, ini penting dalam bagian ilmu ma'rifah juga adalah perkataan Nabi ini. Kullu bani Adam khata. Semua bani Adam itu pasti salah aja Nabi. Pasti memiliki kesalahan. Itu tidak usah diperdebatkan sudah. Kita ini banyak dosa sudah. Tidak usah diperdebatkan lagi sudah itu. Nah, ini Nabi mengatakan. Yang penting ya Nabi, wa khairul qata'in at-tawabin. Sebaik-baiknya orang yang salah itu, ada juga yang sebaik-baiknya ialah yang menyadarinya lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada dosa itu yang penting apa? Yang penting taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah ini tidak merasa salah. Paloi, sombong, kisah paloi lah. Ke mana? Ke minimarket. Nah, masuk ke minimarket. Di minimarketnya ada security, ada apalah. Masuk, lalu melihat ada Coca-Cola. Cuma di Coca-Cola itu ada label sugar free aja. Nah, sugar free tulisannya, wah jadi paloi diingat-ingat paloi apa arti sugar free ini? Artinya gula. Kalau sugar itu free itu artinya bebas, artinya gratis. Nah, sugar free paloi ini berarti gulanya gratis nih. Ada situ ada gula bungkus, ambil paloi, masukkan paloi dalam kantong. Beli paloi Coca-Cola kan, ambil Coca-Cola ya kan, nak beli kan, bayari. Ya kasirnya tidak tahu kan. Nah, bayari Coca-Cola itu ada tulisan sugar free itu dah lah. Pas keluar satpam di luar menunggu tuh CCTV aja satpam. Mana gulanya keluarakan ya Bang. Apa jar paloi? Dasar walau bejarang ya Pak. Iwan satpam tuh. Walau bejarang bahasa kita nih goblok ya lah. Dasar goblok nih. Nih baca sugar free. Gulanya gratis ya Pak. Tak juta anu satpamnya tidak paham juga. Iya aja pas satpam. Iya bebas saya palonya keluar. Paham juga kata. Gara-gara sombong. Nah, orang yang sombong biasanya tidak merasa dia berdosa. Nah, jadi imbangannya susah juga nih. Tidak sombong juga ada juga posisi rawan, posisi yang berbahaya kita mengenali Allah ini. Merasa berdosa, lalu kita Lalu kita malas mengerjakan ibadah yang lainnya. Istiqomah kita terganggu. Iyalah, hanya gara-gara malas. Ke majelis taklim merasa sekali tidak berangkat, padahal biasanya rajin sekali aja berangkat, malas akhirnya. Belakangan malas berangkat pergi ke majelis taklim. Nah, ini kesalahan. Merasa salah atau merasa dosa tadi jangan sampai. Ingat ujar Syekh Ibnu Athaillah, ampunan Allah itu luas. Tidak ada masalah kalau dosa, bertobat kepada Allah. Perhatikan lagi saat engkau bertobat itu ampunan Allah sangat luas dan besar. Nah, Isa sudah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah